Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang masalah dan hipotesis penelitian dalam mata kuliah metode penelitian. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, yaitu saya sendiri, yang bernama Agustin Widianingsi dengan NIM 105 121 1093, dan rekan saya Muhammad Farhan Mubarak dengan NIM 105 121 1103. Pada materi yang pertama yaitu identifikasi masalah penelitian. Masalah penelitian adalah pertanyaan atau pernyataan yang diajukan oleh peneliti untuk diselidiki dan dijawab melalui penelitian. Masalah penelitian harus jelas, spesifik, dan dapat diuji dengan menggunakan metode penelitian yang tepat. Mengapa penting untuk mengidentifikasi masalah penelitian dengan jelas? Untuk menjadi arah dan fokus penelitian. Yang kedua, membantu fokus dalam menganalisis data penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian. Yang ketiga, rumusan masalah yang jelas akan meningkatkan kualitas hasil penelitian. Dan terakhir yaitu membantu peneliti untuk mengkomunikasikan tujuan dan fokus penelitian kepada pihak lain. Bagaimana cara mengidentifikasi masalah penelitian yang relevan dan signifikan? Satu, membaca buku, jurnal, atau artikel ilmiah yang terkait dengan topik penelitian. Yang kedua yaitu mengamati fenomena di sekitar, baik di lingkungan sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Yang ketiga, berdiskusi dengan pakar atau praktisi di bidang yang diminati untuk memberi masukan pada penelitian. Yang keempat yaitu memperhatikan kebutuhan masyarakat, dan yang kelima yaitu menentukan kriteria relevansi dan signifikan. Materi selanjutnya yaitu proses perumusan masalah penelitian. Langkah-langkah apa yang terlibat dalam perumusan masalah penelitian? Ada beberapa langkah yang terlibat dalam perumusan masalah penelitian yaitu menentukan topik penelitian. Selanjutnya yaitu melakukan tinjauan pustaka terkait topik penelitian, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, merumuskan pertanyaan penelitian, dan merumuskan pernyataan masalah. Bagaimana mengidentifikasi variabel-variabel utama yang terlibat dalam masalah penelitian? Variabel adalah elemen atau faktor yang dapat diubah atau diukur dalam penelitian. Mengidentifikasi variabel utama dalam masalah penelitian merupakan langkah penting untuk merancang penelitian yang efektif. Berikut adalah beberapa cara untuk mengidentifikasi variabel utama yaitu memahami rumusan masalah penelitian, melakukan tinjauan pustaka, menentukan jenis variabel, membuat kerangka teoritis, mengidentifikasi variabel intervening dan moderator, dan terakhir yaitu menentukan definisi operasional variabel. Bagaimana membatasi dan merumuskan masalah penelitian agar sesuai dengan skala dan ruang lingkup penelitian? Yaitu tentukanlah fokus penelitian, tetapkan batasan-batasan yang diperlukan pada penelitian, sesuaikan dengan ketersediaan sumber daya, buatlah pertanyaan penelitian yang terfokus pada penelitian, perjelas tujuan penelitian, pastikan topik relevan dengan tinjauan literatur yang ada, periksa lagi agar masalah penelitian Anda sesuai dengan skala dan ruang lingkup yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya itu tujuan penelitian dalam hipotesis. Perbedaan tujuan penelitian dan hipotesis. Tujuan penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dari suatu penelitian, sedangkan hipotesis adalah asumsi yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian menjelaskan mengapa penelitian dilakukan dan apa yang ingin dicapai, sedangkan hipotesis merupakan prediksi tentang hubungan antara variabel yang diuji dalam penelitian. Dengan kata lain, tujuan penelitian adalah hasil akhir yang ingin dicapai, sedangkan hipotesis adalah prediksi awal yang diuji dalam penelitian. Fungsi hipotesis. Dengan kata lain, fungsi hipotesis dalam proses penelitian adalah sebagai pedoman penelitian, langsung dan dasar pengambilan keputusan, meningkatkan validitas penelitian, memfasilitasi interpretasi hasil, dan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan. Materi selanjutnya adalah karakteristik dan pengembangan strategi hipotesis yang baik. Apa yang membuat hipotesis menjadi baik? Ada beberapa kriteria hipotesis yang baik, yaitu hipotesis harus dapat diverifikasi atau disangkal melalui pengumpulan data dan eksperimen. Hipotesis harus menyatakan hubungan yang jelas dan spesifik antara variabel yang diteliti. Variabel dalam hipotesis harus dapat diukur dan dikuantifikasi. Hipotesis harus didasarkan pada pengetahuan dan teori yang ada. Hipotesis harus sesederhana mungkin, menjelaskan fenomena dengan jumlah variabel dan asumsi seminimal mungkin. Hipotesis harus dapat memprediksi hasil yang dapat diamati jika benar. Hipotesis harus memungkinkan untuk dibuktikan salah, sehingga dapat diuji dan disempurnakan.
Hipotesis harus relevan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Hipotesis tidak boleh bertentangan dengan pengetahuan atau teori yang sudah mapan. Hipotesis harus dapat ditetapkan pada situasi atau populasi yang lebih luas jika didukung oleh bukti. Bagaimana menulis hipotesis yang spesifik, terukur, dapat diuji, relevan, dan terbatas? Cara menulis hipotesis yang spesifik, terukur, dapat diuji, relevan, dan terbatas yaitu: yang pertama, spesifik dengan menyatakan hubungan yang jelas dan spesifik antara variabel yang diteliti, serta menghindari pernyataan yang umum atau ambigu. Terukur, variabel dalam hipotesis harus dapat diukur dan dikuantifikasi dengan menentukan cara pengukuran yang spesifik. Kemudian dapat diuji. Hipotesis harus dapat diverifikasi atau disangkal melalui pengumpulan data dan eksperimen, dengan menghindari hipotesis yang tidak dapat diuji atau dibuktikan salah. Kemudian ada relevan. Hipotesis harus relevan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan, dengan memastikan hipotesis menjawab pertanyaan yang ingin Anda selidiki. Yang terakhir, terbatas. Hipotesis harus terbatas pada ruang lingkup yang dapat dikelola dengan menghindari hipotesis yang terlalu luas atau tidak dapat diuji dalam kerangka waktu atau sumber daya yang disediakan. Bagaimana menghindari membuat hipotesis yang terlalu umum atau terlalu spesifik? Untuk menghindari hipotesis yang terlalu umum atau terlalu spesifik dapat dengan memahami dengan jelas pertanyaan penelitian Anda, mengidentifikasi variabel yang relevan dan batasi ruang lingkup hipotesis Anda. Kemudian mempertimbangkan semua faktor yang dapat memengaruhi hasil dan berikan ruang untuk variasi. Yang terakhir, menyatakan hipotesis Anda dengan jelas dan ringkas, hindari bahasa yang terlalu umum dan spesifik. Bagaimana mengembangkan hipotesis berdasarkan literatur dan pengetahuan yang ada? Pertama, meninjau literatur yang relevan dengan cara cari jurnal, buku, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian Anda. Kemudian mengidentifikasi pola dan tren. Kemudian mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang teori dan konsep, dan mengkonsultasikan dengan ahli di bidang tersebut untuk mendapatkan wawasan dan perspektif baru. Kemudian buat hipotesis awal. Terakhir, uji hipotesis awal Anda terhadap temuan penelitian sebelumnya. Apa peran dari asumsi dan prediksi dalam mengembangkan hipotesis? Pertama, asumsi adalah pernyataan yang dianggap benar tanpa bukti langsung. Prediksi adalah pernyataan tentang hasil yang diharapkan dari suatu penelitian. Hubungan antara asumsi, prediksi, dan hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentatif tentang hubungan antara variabel yang diteliti. Asumsi dan prediksi memberikan dukungan dan kerangka kerja untuk hipotesis. Asumsi menyediakan dasar logis untuk hipotesis, sementara prediksi menguraikan hasil yang diharapkan jika hipotesis tersebut benar. Bagaimana menguji dan merevisi hipotesis sebelum dilakukan penelitian? Pertama, periksa dan identifikasi kesenjangan pada hipotesis. Yang kedua, mengonsultasikan dengan ahli. Yang ketiga, uji pendahuluan untuk mengumpulkan data awal untuk mengidentifikasi masalah dalam desain penelitian. Yang keempat, identifikasi dan pertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi. Terakhir, pastikan hipotesis yang direvisi spesifik, terukur, dapat diuji, relevan, dan terbatas. Materi selanjutnya, implikasi penelitian. Bagaimana mengaitkan hipotesis dengan tujuan penelitian dan masalah yang diidentifikasi? Hipotesis, tujuan penelitian, dan masalah yang diidentifikasi dalam sebuah penelitian saling berkait dan harus disusun secara logis. Berikut adalah cara mengaitkan ketiganya. Masalah penelitian, langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah penelitian. Masalah penelitian biasanya muncul dari kebutuhan akan pemahaman lebih lanjut atau solusi atas suatu permasalahan yang ada. Langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian harus menjelaskan secara jelas apa yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut. Tujuan penelitian biasanya terkait dengan pemecahan masalah yang diidentifikasi. Hipotesis adalah sebuah pernyataan yang diajukan untuk diuji kebenarannya melalui penelitian. Hipotesis biasanya berisi prediksi tentang hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Hipotesis harus sangat relevan dengan masalah penelitian dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Dengan demikian, hubungan antara ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut. Masalah penelitian menjadi dasar bagi tujuan penelitian yang ingin dicapai, sedangkan hipotesis menjadi prediksi yang diuji untuk menguji kebenaran terkait dengan masalah yang diidentifikasi dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Bagaimana mendiskusikan implikasi potensial dari penelitian berdasarkan hipotesis yang diusulkan? Berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda ikuti. Yang pertama, review hipotesis. Yang kedua,
Analisis dan diskusikan implikasi potensial dari hasil penelitian terhadap teori yang ada, praktik lapangan, kebijakan, dan masyarakat secara umum. Yang ketiga, mempertimbangkan alternatif. Yang keempat, jelaskan bagaimana hasil penelitian dapat membantu memperluas pengetahuan di bidang yang bersangkutan, menyediakan konfirmasi tambahan, atau memunculkan pernyataan baru. Yang kelima, jika relevan, bahas juga implikasi hasil penelitian terhadap kebijakan publik. Bagaimana hasil penelitian dapat digunakan untuk membuat kebijakan yang lebih efektif atau perbaiki layanan publik. Yang keenam, akhiri diskusi dengan merangkum implikasi potensial yang paling signifikan dari penelitian berdasarkan hipotesis yang diusulkan, dan dorong pembaca untuk mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh. Bagaimana merumuskan kesimpulan dan saran berdasarkan temuan penelitian yang terkait dengan hipotesis. Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, kesimpulan. Tinjau kembali hipotesis dan jelaskan apakah hasil penelitian pendukung atau menolak hipotesis tersebut. Yang kedua, saran. Berikan saran praktis berdasarkan temuan penelitian, seperti menerapkan metode yang lebih efektif atau meningkatkan kinerja. Kemudian sarankan arah penelitian lanjutan berdasarkan temuan, seperti pertanyaan yang perlu diteliti lebih lanjut. Yang ketiga, relevansi dengan hipotesis. Pastikan kesimpulan dan saran Anda konsisten dengan hipotesis yang diusulkan. Keempat, kesesuaian dengan tujuan penelitian. Pastikan kesimpulan dan saran Anda sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Studi kasus dan contoh hipotesis. Sebuah studi kasus yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Johnson et al. Tahun 2020 tentang pengaruh konsumsi kopi terhadap kesehatan jantung. Dalam penelitian ini, hipotesis digunakan untuk merumuskan asumsi yang akan diuji mengenai hubungan antara konsumsi kopi dan risiko penyakit jantung. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut, yaitu hipotesis 0. Tidak ada hubungan antara konsumsi kopi dan risiko penyakit jantung. Kemudian hipotesis alternatif. Terdapat hubungan negatif antara konsumsi kopi dan risiko penyakit jantung. Dalam konteks ini, hipotesis digunakan sebagai landasan untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian. Peneliti akan mengumpulkan data tentang konsumsi kopi dan risiko penyakit jantung pada sekelompok subjek, dan kemudian menganalisis data tersebut untuk menguji apakah terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Dengan menggunakan metode statistik yang sesuai, peneliti dapat menentukan apakah hipotesis 0 dapat ditolak atau diterima berdasarkan data yang diperoleh. Jika hipotesis 0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara konsumsi kopi dan risiko penyakit jantung. Dengan demikian, hipotesis digunakan dalam konteks penelitian ini untuk membimbing proses penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil yang diperoleh. Hipotesis membantu peneliti untuk menguji asumsi atau prediksi yang mereka buat sebelumnya dan memberikan arah dalam mengeksplorasi hubungan antara variabel yang diteliti. Bagaimana merumuskan dan menguji hipotesis dalam penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya? Pertama, merumuskan hipotesis. Tinjau literatur yang relevan dari penelitian sebelumnya untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang topik yang akan diteliti. Yang kedua, desain penelitian. Pilih metode penelitian, tentukan populasi sampel yang akan diteliti, rencanakan prosedur pengumpulan data, dan analisis statistik yang akan digunakan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Lakukan pengumpulan data sesuai dengan desain penelitian yang telah direncanakan. Yang keempat, menganalisis data. Gunakan metode statistik yang sesuai dan bandingkan hasil analisis dengan hipotesis yang telah dirumuskan untuk menentukan apakah hipotesis 0 dapat ditolak atau diterima. Yang kelima, interpretasi hasil. Interpretasikan hasil analisis data dalam konteks temuan penelitian dan implikasinya terhadap teori atau praktik. Yang keenam, buatlah kesimpulan dan diskusikan implikasi temuan penelitian terhadap bidang studi yang bersangkutan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Berikut adalah referensi sumber penelitian dari presentasi kali ini.
Sekian presentasi dari kami, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.